Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita? Sudah banyak yang bersukacita, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Pentakosta di mana Roh Kudus Tuhan tercurah buat kita semuanya. Mari kita sebelum sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Bapa kalau sore hari ini kami ada semua karena kemurahan dan berkat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami membawa hati kami, hidup kami, pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu menikmati Engkau sore hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Kau hadir di sini. Roh Kudus berkarya atas setiap kami Bapa. Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami dan tidak ada satupun yang luput dari lawatan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah yang layak terima sembah dan puji setiap kami. Dan kami tahu Bapa ada kuasa yang tidak suka dengan kami beribadah ini Tuhan. Kami mau bersatu hati. Kami panggil nama-Mu yang kudus, kami patahkan segala kuasa itu. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa. Hanya kuasa-Mu terlebih besar, hanya hadirat-Mu yang memenuhi ruangan ini terlebih setiap hati kami Bapa. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Lebih sungguh lagi kita mau sama-sama nyatakan. Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru Kau mengurapi setiap kami Bapa. Yang baru urapiku, mengalir penuhi kami Yesus. mengalir penuhi, Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebas
Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami Yesus, setiap jemaat-Mu, setiap hati yang memang sembah Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus.
kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba kasih salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan mengasihi kamu. Amin. Biarlah roh kita disatukan oleh Tuhan, di mana ada kesatuan roh, di situ ada kemenangan, di situ ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Come on. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku apa? Satukanlah roh kami ya Tuhan. Semuanya bergandengan tangan boleh? Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Semuanya saling katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan bersama, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, Katakan, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. amin. Roh tercurah, dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. katakan, Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi, katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga,
Siapa yang mau menari buat Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hey, hey, semuanya menari buat Tuhan. Mari bebaskan rohmu, sama-sama kita mau naikkan pujian dan baik buat Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Haleluya. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam, katakan ku kan melompat, melompat seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Hey, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sebentar, belum semuanya menari buat Tuhan. Boleh kasih jempolnya paling tinggi buat Tuhan. Bisa gini, diputer, bisa ya, bisa ya. Kita mau sama-sama kasih jempol, terus kita puter ya. Sambil badan kita muter boleh? Sama-sama. Ku kan menari, Kan menari sambil muter menari, seperti Daud menari. ku kan menari, Muter lagi, muter lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang muternya ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Ku kan menari, ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hey, ku kan menari, menari, ku kan menari seperti siapa? Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan terima berkat firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Yang terbaik buat Tuhan. Ini hati kami Bapa. Bentuk setiap kami Tuhan Yesus. Menyatakan Bapa bahwa tiada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
dalam nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau bertata atas pujian-pujian kami. Dan pada saat ini kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami melalui firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu. Dan sucikan kami semua di tempat ini. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Bukan hanya kami mendengar atau menerima firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan Amin. amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Tema firman Tuhan petang hari ini yaitu kejarlah kebenaran dalam Tuhan. Berarti hidup di dalam Tuhan. Kenapa firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu kejarlah. Saudara, arti kata atau persamaan kejar itu apa saudara-saudara? Berarti apa? Berlari. Ya, lari nggak jalan saudara. Ya. Orang kalau mau cepat-cepat supaya tidak ketinggalan, pasti tidak mungkin nyantai, pasti tidak mungkin jalan, tapi berlari supaya cepat sampai ke tujuan. Amin saudara. Dan kenapa kita harus mengejar kebenaran? Halo, mungkin ada yang berkata, saya sudah lama menjadi jemaat, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya Tuhan, menjadi orang yang mengimani bahwa Kristus itu luar biasa, Kristus itu juru selamatku, Kristus itu penyembuhku, Kristus itu penolongku. Halo, kenapa kita harus mengejar? Satu, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa nyambung, connect sama Tuhan. Yang percaya katakan, kalau kita hanya di gereja saja berdoa, beribadah, ya, dari Senin mungkin sampai dari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak akan mengenal yang namanya kebenaran. Saudara, kebenaran ada di dunia ini? Tidak ada saudara. Keadilan ada? Tidak ada. Oleh sebab itu orang yang percaya di dalam Tuhan benar-benar harus dipimpin oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus dicurahkan, tapi kita harus meminta, mengejar hadiratnya, selalu mengejar hadiratnya. Supaya apa? Jalan kita ini lempeng, dikatakan tidak berkelok-kelok. Ayo kita baca dulu di Alkitab kita, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang percaya katakan amin. Saudara, tidak ada seorang pun. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa mencapai, nggak bisa connect, saudara. Kedua, supaya kita tidak menyia-nyiakan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita sudah ditebus, diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya berdoa, bukan hanya beribadah, bukan hanya berbuat baik, saudara. Bukan hanya meminta-minta berkat, kesembuhan, tapi mintalah perkenanan. Larilah, berlombalah untuk mencapai perkenanan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa di dalam perkenanannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang ketiga, untuk hidup sempurna di hadapan Allah, walaupun kita masih hidup di dunia ini, saudara, karena target
kita harus sempurna. Di mana sempurnanya? Bukan waktu di surga, nggak ada. Waktu di dunia, waktu di mana kita diuji, waktu di mana kita melalui kehidupan kita, melalui proses kehidupan kita. Apakah kita berjalan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, atau daging kita, keegoisan kita, ketamakan kita? Saudara yang terkasih, kita semua yang di sini, kita membutuhkan yaitu pekerjaan. Tapi marilah kita sadar, walaupun kita diizinkan Tuhan ya, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk menjadi apapun ya, yang mungkin pekerjaan di pasar, berdagang, bersekolah, menjadi pengusaha, menjadi pegawai. Tapi ingat, kita bukan mengejar sesuatu yang sia-sia, saudara. Tapi kita harus mengejar perkenanan Tuhan, supaya di dalam hidup kita ini kita tidak melenceng. Karena waktu yang Tuhan akan persingkat bukanlah waktu kita, saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita nggak mempersiapkan kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kapan kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi hambanya, bukan hanya untuk melayani saja, tapi kita mempersiapkan kehidupan yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Walaupun mungkin orang dunia, orang yang tidak mengerti ya, mengatakan, buat apa ya, buat apa kita selalu, kan cukup di rumah, mungkin cukup seminggu sekali. Saudara, memang saudara-saudara yang terkasih ya, berapapun banyak kita beribadah tanpa ada Roh Kudus, sia-sia. Pengenalan kita kepada Tuhan, kedekatan kita, keintiman kita kepada Tuhan, tanpa Roh Kudus gak bisa tercapai. Karena Roh akan tinggal waktu kita benar-benar menaruh tempat, memberikan tempat padanya. Amin, saudara. Kita harus memberikan tempat untuk Roh Kudus senantiasa ada dalam hati kita, memimpin setiap langkah kita, memimpin setiap pola pikir kita, dan memimpin setiap aspek kehidupan kita, supaya kita tidak terpikir atau tidak hanya memikirkan kebenaran sendiri. Saudara, kadang hal yang baik ya, yang dianggap kita baik, kita merasa ya itu mungkin, ya itu Tuhan, semua dari Tuhan ya, itu perintah Tuhan. Belum tentu, saudara. Tuhan melihat hati kita, pribadi kita, sejauh mana Roh Kudus memimpin kita, sejauh mana Roh Kudus mengalahkan kedagingan kita, sejauh mana perkenanan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita kedagingan kita masih banyak, maksudnya itu lebih besar daripada Roh Kudus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu lebih banyak kedagingan kita, keangkuhan kita, keegoisan kita. Saudara, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal? Bagaimana kita dikatakan kita ini dipimpin Roh Kudus? Bagaimana kita ini mengatakan saya berkenan ya? Kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ayo kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya mau
Dia mau tinggal bersama kita. Roh Allah ingin kita tinggal bersama kita untuk memimpin, meluruskan, membenarkan tingkah laku kita, perjalanan kita, untuk membersihkan. Saudara, kalau kita mengatakan ya, kejarlah kebenaran, berarti kita harus mengejar hadirat Tuhan. Kalau kita mau ke hadirat Tuhan, bagaimana kita kalau Roh Kudus bukan yang memimpin? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan hanya menyertai, tapi mau tinggal. Berarti bagaimana kedekatan kita pada Bapa? Saudara yang terkasih, firman Tuhan itu membersihkan. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, Roh kebenaran, berarti kita harus dibersihkan supaya kita benar. Kalau kita sudah benar, tetap dibersihkan lagi untuk supaya kita mendapatkan perkenanan Allah. Kalau kita sudah mendapat perkenanan Allah, berarti kita mengejar lagi kesempurnaan. Saudara, jadi ayo di akhir zaman ini kita jangan leha-leha ya. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara, tetap connect sama Tuhan. Supaya apa? Kalau kita connect sama Tuhan, ada kuasa kegelapan. Iblis itu paling benci, paling gak suka orang berjalan dalam kebenaran. Iblis paling resek kalau ada anak-anak Tuhan yang mulai ya, ikut di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dia bisa pakai teman, dia bisa pakai suami, dia bisa pakai istri, dia pakai saudara, pakai ponakan, dan semuanya. Oleh sebab itu waspada. Kita bukan hanya untuk beribadah saja, tapi kita selalu berusaha untuk datang dalam perkenanannya, untuk mendapatkan perkenanannya, saudara. Karena iblis ini paling tahu, saudara, kekristenan di akhir zaman, di zaman modern ini banyak sekali ya, di kota-kota besar, saudara, yaitu yang mengalami favoritisme. Saudara, banyak sekali orang-orang, jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang mulai memfavoritkan. Wah, enggak, kalau memang hamba Tuhannya itu wis gak enak, garak no ngantuk. Wah, saya suka kalau yang itu hamba Tuhan yang diurapi, yang luar biasa. Saudara, ini tidak boleh terjadi. Dan banyak sekali juga hamba-hamba yang sekarang bukan melayani dengan hati, tapi mengejar ketenaran. Ini melukakan hati Tuhan. Melukakan hati Tuhan. Ayo kita mau melangkah dengan kebenaran. Dengan kebenaran, yaitu pimpinan Roh Kudus yang membenarkan, memerdekakan, yang membersihkan setiap langkah, setiap pikiran, setiap kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, diubah menjadi berkenan. Amin. Menjadi jemaat yang berkenan, menjadi hamba yang berkenan, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan. Saudara, ini harus benar-benar kita harus benar-benar selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya meminta, tapi benar-benar tunduk dengan penuh kerendahan hati dan diri. Siapakah aku ini, Tuhan? Aku banyak melakukan kesalahan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan, kita mengatakan, wah, saya bangga, merasa bangga ya, merasa naik level, mungkin jam terbangnya ya, di sana banyak penggemar, banyak yang suka. Saudara, bukankah hanya Tuhan yang layak kita agungkan, layak kita
kekristenan saat ini harus benar di hadapan Tuhan. Ngomong pun harus benar, saudara. Bagaimana kita mengatakan bahwa kehidupanku dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kalau ngomongnya celometan, ngomongnya nggak benar, ayo saudara, Roh Kudus selalu harus hadir karena Dia akan memimpin kita. Apapun dunia ini bentuknya, permasalahan saudara, saudara dimampukan untuk mengampuni, saudara dimampukan untuk mengasihi, saudara dimampukan untuk benar-benar menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu kita harus berwaspada, berjaga-jaga, jangan sampai ada virus, ya, virus untuk benar-benar kita merasa bangga. Jadi kita harus tahu bahwa yang layak dibanggakan itu hanya Tuhan. Kalaupun mungkin ada pujian, karena firman Tuhan katakan manusia ini gak bisa, ya, menerima pujian, gak bisa. Sudah dari Lucifer, ya, mereka ingin dipuji, dia ingin dipuji dan dia dipuji, suaranya merdu dan lain sebagainya untuk membawakan penyembahan. Tapi karena pujian, ya, dia ingin menjadi Allah, dia ingin menyamai Allah. Dia nggak tahu, dia menyebarkan virus kesombongan. Karena enak, saudara, kalau dipuji itu enak, saudara. Wah, kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, kamu itu diurapi Tuhan, kamu nggak kayak yang lainnya, kamu lain, enak kalau ini pujian itu enak, saudara, kalau didengar. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara, apa yang tidak pernah kita dengar, apa nggak pernah kita pikirkan, saudara, kalau kita itu benar-benar di dalam hadirat Tuhan, sesusah apapun, terhimpit sekalipun, tapi Tuhan selalu memberikan pertolongan, mengirimkan pertolongan, roh sukacita yang nggak dijual di dunia ini. Tuhan berikan untuk kita tetap bersukacita, untuk kita tetap bersemangat, untuk kita kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Karena dunia ini dan segala keinginannya semuanya akan lenyap. Hanya kebenaran, roh kebenaran. Kalau kita berdiri dalam kebenaran Allah, kebenaran rohnya, berjalan walaupun dunia ini sudah dikatakan gelap, tapi roh Allah menerangi, memberikan anak-anak Tuhan kemampuan, memberikan anak-anak Tuhan kekuatan yang senantiasa baru, memberikan anak-anak Tuhan yaitu suatu hal yang baik. Dia mampu, pujian katakan, walaupun di tengah badai dia sanggup berdiri karena ada yang menopang, kuasa roh Allah yang menopang. Amin, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, ayo kita baca di 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 13. Manusia memang diberikan otoritas, saudara-saudara, ya. Tapi itu terbatas, tertentu. Oleh sebab itu jangan sampai manusia, anak-anak Tuhan yang diberikan otoritas, ya, seakan-akan menyamai, wah saya paling hebat. Saudara, ini tidak boleh terjadi, saudara. Dan di dalam gereja tidak boleh adanya gap, ya. Tidak boleh adanya gap. Oh, saya mau kumpul sama dia karena dia lebih baik, dia lebih orangnya lebih selevel saya. Kita semua sama, saudara. Ayo kita baca yuk. Korintus 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari
Chloe, tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, ini memang tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, kita perlu dipimpin oleh Roh kebenaran, Roh Kudus, saudara. Roh yang penuh kasih, Roh yang lemah lembut, Roh yang memampukan untuk mengampuni sesama, Roh untuk menguatkan, memerdekakan orang yang terbelenggu. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih, walaupun kita saat ini ada di gereja, di rumah, dimanapun kita berada, perkataan, perbuatan, sikap kita harus benar. Karena kalau tidak, saudara-saudara, berarti saudara, kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Halo, kalau sudah nggak benar, berarti kita dipimpin apa, saudara? Oleh siapa? Iblis. Gak usah bisik-bisik, saudara. Iblis. Oleh sebab itu, kalau kita saat ada dimanapun, di ladang, di pekerjaan, di sekolah, di pekerjaan, ada iblis kirim bisik-bisik, saudara, langsung tengking dalam nama Yesus. Tuhan, penolongku, tutup bungkusnya kuasa darah Yesus. Segala siasat iblis, siasat jahat, pergi dalam nama Yesus. Saudara, kita berdoa. Jadi bukan kita nengking-nengking orang. Katakan ada teman, ayo enak, wes kita gak usah gereja sih, wes, ayo, wes melo aku sih, enak, ayo pesta-pesta, wes hojek, mangan hojek, saudara. Bukan makan nasi, makan hojek ya. Nah, saudara, jangan, kalau kita dipimpin Roh Kudus, ini lebih penting mana, saudara? Tuhan sudah memberikan kasih karunia anugerah pada kita, sehingga sampai saat ini pun, keadaan sesulit apapun, saudara dimampukan untuk tetap berjalan di dalam iman, percaya pada Tuhan, tetap saudara dipelihara dalam kemurahannya. Gak penting hanya 1 jam ini, saudara. Kita bisa untuk lain waktu. Kita belajar untuk menghargai Tuhan, saudara-saudara. Belajar untuk menghargai pengorbanan Kristus. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, Roh kecongkaan, ya, Roh ingin dipuji, Roh ingin disembah, Roh ingin diagungkan, ya. Ini selalu menguat di dalam hati. Apapun yang kita mampu lakukan, bukan karena kita, semua karena Tuhan, semua karena hadiratnya, semua karena anugerahnya, semua karena karunia-Nya. Saya pun bisa berdiri di tempat ini, saya bisa ngomong seperti ini, saya bisa diperkenankan untuk membawakan firman Tuhan, membagi-bagikan berkat firman Tuhan. Saudara, untuk saudara dan saya diberkati bukan karena kemampuan saya. Saya kalau pas tugas firman Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan mampukan saya, saudara, karena kita ini penuh dengan kekurangan. Perkenankan saya, Tuhan, perkenankan saya sangat paling takut, karena dulu waktu kesaksian saya waktu pelayanan, saudara, ada orang mengatakan, oh Bu Esther tidak berkenan. Saya cuma ngomong apa? Kalau memang Tuhan sendiri yang mengatakan pada saya tidak berkenan melayani Tuhan,
zaman ini kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi anak-anak terang. Bukan hidup di dalam kegelapan lagi, tapi hidup dimerdekakan untuk menjadi anak-anak terang. Karena dunia ini sudah gelap. Muncullah sebagai anak-anak terang. Bersaksi dalam nama Yesus, bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Saudara, saya bersaksi sedikit ya, sedikit aja. Saya tuh nggak pernah berpikir, nggak pernah ngimpi, nggak pernah timbul dalam hati ya. Saya tuh sebetulnya eman kalau milih tas sama uang, saya milih uang karena saya bisa bagi-bagikan, saya bisa bagi berkat. Saudara, saya nggak pernah mikir, nggak pernah timbul dalam hati saya itu dikasih, diberkati orang besan saya ya. Itu tas yang seharga 5 juta, 4 juta embel-embel. Kalau saya dikatakan waktu itu kamu milih tas apa uang, pasti saya milih uang. Karena saya bisa berbagi pada saudara. Saya eman saudara, ya, eman banget tas seharga itu. Tapi saya, Tuhan izinkan menikmati. Saya nggak mau beli, sekalipun saya punya duit saya nggak mau beli saudara. Eman, buat apa? Ya, hal-hal duniawi semuanya akan rusak, semuanya akan lenyap. Tapi kalau uang kita bisa berbagi, kita bisa memberkati. Maksud saya seperti itu. Tapi puji Tuhan, karena semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya diizinkan untuk memiliki ya tas branded ya. Itu berkat Tuhan saudara ya. Kadang-kadang saya juga nggak PW ya saudara, nggak PW, bawanya tuh nggak PW. Kadang-kadang saya mikir, buat apa ya saya bawa tas ini ya, ya. Karena toh sama ya, sama saja gitu loh. Maksudnya ya tas gitu. Orang kan nggak bakalan tahu toh, ya. Seharga berapapun tas, orang nggak bakalan tahu. Jadi untuk apa? Saya sebetulnya tidak suka seperti itu. Tapi karena Tuhan izinkan saya untuk menikmati ya kemurahannya melalui besan saya, puji Tuhan, saya bersyukur. Saudara kasih, mari kita yang terakhir saudara, yaitu di dalam Roma 8 ayat 6 dan sampai ayat 8. Kita baca bersama-sama ayat 6, saudara ayat 7, ayat 8 kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 Sudah ketemu semua? Roma pasal 8 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah lewat Allah, mereka tidak, hal ini memang tidak mungkin baginya. Bersama-sama, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Saudara, jadi kita sudah tahu, kita bukan hanya menjadi orang Kristen. Kita bukan diciptakan untuk menjadi anak-anak yang hanya agamawi, ya. Tapi kita diciptakan, diperbarui, diselamatkan, saudara, diberikan hidup yang kekal, mahkota yang kekal. Bahkan kita dikatakan adalah kita pewaris kerajaan surga, warga kerajaan surga. Begitu mulianya kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita balas saudara? Apakah hanya bergereja saja? Apakah hanya duduk diam mendengarkan firman Tuhan? Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan kita harus melakukan. Kita harus melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan? Oleh sebab itu, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Daging memang berontak, saudara. Daging memang mengarahkan kita ke dalam hal-hal duniawi. Tapi karena kita anak-anak Allah, kita harus sadar,
kita harus mampu ya untuk menghancurkan kedagingan-kedagingan kita. Karena Roh Allah akan bekerja bersama kita saat daging kita lemah. Tapi kalau daging kita kuat, dia tidak akan bersama kita. Oleh sebab itu dikatakan, hidup di dalam daging adalah maut, tapi hidup di dalam Roh Allah adalah hidup yang kekal. Amin saudara. Terpujilah nama Tuhan, kiranya berkat Tuhan sore hari ini memberikan kekuatan dan berkat untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur karena kasih-Mu. Dan kami mau tunduk. Kami mau rendah hati. Kami mau Tuhan Yesus dan diri kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang agung, Allah kami yang mulia, Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah Raja kami. Oh haleluya. Sucikan setiap hati kami Tuhan. Isi hati kami dengan kebenaran kuasa Roh-Mu, sehingga roh-roh duniawi Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk mengikis kedagingan kami. Biarlah kami dimampukan untuk tinggal bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, bekerja bersama-Mu, berpikir bersama-Mu ya Roh Allah, Roh Kudus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan begitu indah Tuhan Yesus, begitu dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengakui Engkaulah harta yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, biarlah kami bukan hanya menerima dan mendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi kesaksian-kesaksian dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah Allah yang senantiasa memerdekakan kami. Engkau Allah yang senantiasa memampukan kami, dan Kau senantiasa memberikan roh sukacita pada kami. Jangan pernah tinggalkan kami, tapi berkaryalah dalam kehidupan kami, dalam langkah-langkah kami, dalam hati dan pikiran kami, karena kami ingin hidup sempurna di hadapan-Mu. Kami ingin mendapatkan perkenanan-Mu. Oh haleluya. Dan kami mau berlari untuk kami mendapatkan perkenanan, untuk kami benar-benar menjadi sempurna di hadapan-Mu. Kami bukan hanya memuja-memuji, tapi kami benar-benar menjadi milik-Mu, dan Kau menjadi milik kami. Pimpinlah kami Roh Kudus, pimpinlah kami di kegelapan dunia ini. Jangan pernah tinggalkan kami dan lepaskan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau tetap berkarya dan memberikan kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau membersihkan, Engkau mensucikan, sehingga kami bukan hanya menjadi Kristen agamawi, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, anak-anak-Mu yang sempurna di hadapan-Mu. Sehingga saat Kau datang yang kedua kalinya, Engkau mendapati iman kami dan Roh-Mu bekerja di dalam kami. Oh haleluya Yesus, kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tetap melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau pimpin setiap kami, supaya kami tidak terkecoh, supaya kami tidak terperosok. Tangan-Mu yang penuh dengan kemenangan dan kekuatan senantiasa menopang anak-anak jemaat-Mu GBI Efrata ini. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang tidak datang Tuhan, apapun permasalahan mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang maha hadir. Engkau hadir tengah-tengah mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan mereka, bahkan yang sakit Kau sembuhkan, dan yang terbelenggu Engkau Tuhan Yesus lepaskan. Oh Tuhan Yesus, yang susah Kau hiburkan, bahkan yang saat ini mengalami kemerosotan Tuhan Yesus, rohani Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang memerdekakan. Kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tarik kembali anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau rebut dari kemalasan, Engkau rebut dari kuasa kegelapan, Engkau rebut dari segala genggaman kuasa iblis Tuhan Yesus. Karena hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah Tuhan Yesus satu orang pun, satu domba pun Tuhan Yesus Kau biarkan hilang. Kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, gereja ini sudah Engkau bangun. Engkau juga mengirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Berdatangan Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang penuh dengan kerinduan, jiwa-jiwa yang penuh dengan oh Tuhan Yesus kerinduan untuk mengenal Engkau, untuk mengenal keselamatan, untuk menerima Tuhan Yesus hidup kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pakai kami semua Tuhan, Kau urapi dan Kau berkati Tuhan. WA, singer, musik, bahkan semua Tuhan Yesus yang bekerja, asyar, semuanya Kau berkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan doa hambamu ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan pada saya. Puji nama Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau persiapkan persembahan kita. Sebelumnya sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga Tuhan. Kembali kami hadir dalam hadirat dunia Maha Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus bahwa Kau sudah melawat kami, melawat setiap kami yang hadir dalam ibadah saat ini Bapa, melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi kami dimampukan untuk melakukannya Tuhan seturut kehendak-Mu, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dipenuhkan, kami sudah dipulihkan Tuhan, kami sudah diberkati Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkat juga tercurah atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati beliau, suami, anak, dan cucunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang sedang mereka kerjakan, Kau buat berhasil adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau Tuhan. Biar Kau sucikan dan kuduskan Tuhan setiap mata uang kami, tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan, terlebih hati kami Tuhan, karena apa yang kami akan berikan Tuhan Yesus biarlah menjadi ibadah harum bagi-Mu Tuhan, berlayak di hadapan Engkau Tuhan, dan berguna untuk pekerjaan di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sukacitamu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Yang percaya sukacita melimpah boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari Ibu Retno, kami persilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Salam. Halo. Ya, sekali lagi ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya minta waktu ya sebentar untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus pada saya. Peristiwa ini terjadi tadi pagi ya, saat saya mandi ya, sekitar 6:30 kurang ya. Saya mandi ya, terus saat saya mulai pakai sabun ya, mata saya mulai, maaf ya bahasa Jawanya itu clear ya,
lalu muter-muter gini, gelap semuanya. Gelap, terus saya enggak kuat gelawat gini ya. Terus ada sesuatu yang sereng ya, turun naik dari bawah itu ke atas, lalu berhenti di sini. Terus saya sesak ya, terus saya enggak bisa nafas ya. Saya sendepel gini ya. Ya terus saya, Tuhan Yesus, darah Yesus tolong saya. Darah Yesus tolong saya. Oh, begitu luar biasa. Saat itu saya sempat berserah ya. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Sebentar lagi saya mau melayani sekolah minggu, Tuhan tolong saya. Lalu ya begitu muter-muter itu tetap tidak ada, dengan sekuat-kuatnya ya, dengan sandband di tembok itu lalu saya gebyur ya, saya gebyuri wajah tubuh saya, lalu saya keluar gitu. Terus suami saya ganti masuk kamar mandi. Saya sengaja tidak cerita dia. Terus saya duduk di kursi ya, maaf sebelumnya ya, saya langsung cuma pakai CD ya. Terus mari gitu, karena enggak kuat pakai baju, saya tutupi ya tubuh saya dengan anduk. Lalu saya gini, tetap muter-muter sampai saya gini-gini. Terus padahal saya sudah andukan, keringat keluar ya dari atas ke bawah itu mengucur deras ya. Saya sekali lagi, darah Yesus berkuasa, darah Yesus tolong saya. Tuhan Yesus, bilurmu yang berkuasa tolong saya Tuhan. Tolong Tuhan, saya masih mau Tuhan, masih rindu beribadah kepada Engkau. Saya masih rindu melayani Engkau, melayani Efratakid dan jemaat. Itu yang terus saya katakan ya. Nah terus lalu lama-lama ya, saya merasakan mata saya itu padang terang ya, tidak ada gelap lagi. Terus saya kuat ya. Sekali lagi ada yang dari bawah itu naik ke atas ya. Terus yang tadi mandek di sini tuh saya tidak bisa nafas. Terus akhirnya saya dapat nafas lega. Haleluya, puji Tuhan, sampai saya nangis. Saya sempat basah roh saat itu ya. Saya bersyukur, bersukacita karena pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa pada saya. Tuhan masih izinkan untuk saya beribadah kepadanya. Saya melayani Dia dan sampai saat ini saya masih ada di sini ya. Terus saya sempat dengar suami saya masuk ya. Tadi masuk ke itu tempat duduk saya, katanya gini, mulai tadi salin enggak mari-mari gitu ya. Begitu suami saya ngadep saya ceritakan ya apa yang terjadi. Lalu suami saya diam delongop gini ya. Terus aku oleh mujizat Pak, dia langsung ya meluk saya. Terus dia tumpangi saya, dia doakan saya. Kami berdoa, sekali lagi berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Engkau masih layakkan Tuhan Yesus saya untuk dapat beribadah dan melayani Engkau dengan sungguh. Oh puji Tuhan, haleluya. Biarlah kiranya ya kesaksian saya dapat menjadi motivasi buat saudara semua, bahwa yang kita sembah itu bukan Tuhan Yesus yang mati, tetapi Tuhan Yesus yang hidup, yang nyata, yang ada, kuasanya tetap berlaku 2000 tahun yang lalu, sekarang, dan sampai Dia datang menjemput kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kiranya kesaksian saya memberkati saudara semua. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang berkuasa, haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk memberikan pengumuman. Shalom, sukacita, Haleluya. haleluya, puji Tuhan. Meskipun hari ini, minggu ini ada yang tidak hadir, berbahagialah kita yang hadir pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya, puji Tuhan. Ada pengumuman bahwa untuk ibadah Yud gabungan Efrata dan Philadelphia yang dilayani oleh Tamu Surabaya PDP Daniel Widodo diadakan di tempat ini ya, Sabtu depan jam 6 sore. Untuk bisa Yud mengondisikan semuanya ya, yang tidak hadir bisa dihubungi ya. Dan juga persekutuan keluarga muda. Jadi di tempat ini ada persekutuan yaitu keluarga muda ya. Jadi diadakan hari Senin pukul 19 di tempat Bapak Ibu Rizky, yaitu
di Kria Pesona Karangrejo, ya semua sudah tahu pastinya. Jadi kita mulai memantapkan barisan dari youth itu diadakan juga, yaitu persatuan keluarga muda, supaya persatuan keluarga muda itu dikuatkan ya, karena banyak sekali sekarang yaitu perceraian, perselingkuhan ya, perzinahan dan semuanya. Dan itulah makanya perlunya gereja memfasilitasi, gereja perlunya hadir di dalam yaitu keluarga-keluarga muda sebagai pilar-pilar gereja di akhir zaman, supaya Tuhan pakai setiap kita. Puji Tuhan. Dan juga ada permintaan doa untuk anak Lukas yang dimana ujian kelas besok, dan anak Esther juga kembali ke Semarang dalam penyelesaian skripsi, sidang dan sebagainya. Dan siapa yang di bulan ini ada yang ulang tahun, nanti bisa maju ke depan, saya doakan. Puji Tuhan. Dan saya minta juga jemaat mendoakan program-program yang sudah kita canangkan bersama ya, supaya program ini tidak hanya berat selisih, tapi semua jemaat, semua berkompeten, semua yaitu untuk ambil bagian dalam doa-doa kita, supaya apa yang menjadi program ini sesuai dengan waktu Tuhan akan tergenapi. Ya, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sumber berkat. Tadi diceritakan oleh disaksikan oleh Ibu Retno ya, mujizat itu masih ada. Dan saya tadi sore juga melihat tayangan-tayangan bahwa kenapa Yesus itu Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa ya. Saya melihat tayangan di mana di tahun 2027 ya, tahun 2007 itu ada salah satu ustadz yang waktu itu dia khotbah, ustadz di tahun 2007 berkhotbah, kalau Yesus itu Tuhan, pasti saya mati hari ini, diambil nyawaku, dan menjelek-jelekan kekristenan. Dan hari ini dia, pada saat dia khotbah, dia dipanggil Tuhan dengan tidak di dalam keselamatan. Itu membuktikan bahwa Yesus kita Yesus yang hidup. Amin. Jangan main-main dengan Yesus kita. Sekali cinta Yesus sampai mati. Yes. Ya, jangan pernah murtad, jangan pernah undur dari hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Oke, puji Tuhan. Silakan Bapak Christopher menyampaikan beberapa pengumuman. Shalom. Wah, masih semangat? Yes. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, saya langsung saja 7 poin. Saya akan menyampaikan progres untuk kita pembangunan di depan, untuk toilet dan juga pintu kaca yang akan dengan iman kita mulai Juli tanggal 1. Nah, hari ini dari kebutuhan kita 22 juta baru terkumpul, keuangan itu 12.715. Tapi ada juga yang beban untuk nyumbang semen ya, itu 25 sak dengan keuangan 1,4 lah kita katakan ya. Jadi itu kalau ditotalkan dari 22 juta kita sudah 14.115. Berarti kurang sekitar berapa? 7 juta sekian. Ya, 7 juta 800 sekian. Bisa kira-kira? Pasti bisa. Puji Tuhan. Tetap doakan atau semangat semua dari kita, untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Pasti bisa. Amin. Ya, saya percaya. 7 juta di hadapan Tuhan apa? Kecil, ya, kecil. Bagi kita pun kecil, karena apa? Kita anak-anak raja, ya, dan kita diberi berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga kemarin saya baru pulang dari tadi malam, saya pulang dari Malang, ya, di mana juga menjemput anak saya Aaron, yang di mana ada kegiatan juga untuk organisasi GBI untuk anak-anak hamba Tuhan, dan juga sekaligus mencari kos, ya, mencari kos untuk anak saya Elda yang rencana kuliah di Malang, ya, dan kosnya sudah ketemu dan sudah kita DP di sana. Nah, rencana
Di September mungkin sudah mulai perkuliahan mungkin ya. Pada hari itu mari selalu kita untuk berharap bersama kepada Tuhan supaya apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya percaya apa yang menjadi program-program gereja pasti Tuhan mengadakan tepat pada waktunya. Mari kita bersama-sama baik berdiri, kita tutup ibadah pada malam hari ini. Saya minta anak Lukas, anak Esther, dan yang ulta pada saat hari ini, bulan ini bisa maju ke depan, saya doakan. Dan saya juga berdoa buat cucu Tirsa yang sakit. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari bersatu lagi nyatakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Amen. Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Engkau Allah El Shaddai yang luar biasa, Allah yang maha besar, maha kuasa, dan kami percaya itu ada di dalam nama Yesus Kristus, dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan, dulu sekarang selama-lamanya. Hamba berdoa juga untuk yaitu cucu
Tirsa yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang teramat besar Tuhan, dan mujizat kuasa bilur-Mu masih berlaku, dan kami berdoa bersama-sama satu hati Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya cucu kami disembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kuasa-Mu menjamah anak ini Tuhan, sehingga sembuh sebagai sudah kalah Tuhan, sehingga tidak terjadi suatu apa-apa ya Tuhan, karena pertolongan-Mu Bapa nyata dalam kehidupannya. Hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus bagi yaitu anak-anak-Mu yang berulang tahunnya Bapa. Engkau mengetahui Bapa, Engkau memiliki rencana yang teramat indah dalam hidup mereka Tuhan. Pakai anak-anak ini Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, di mana berada Tuhan, menjadi saluran berkat ya Bapa. Lewat kehidupannya nama-Mu dipermuliakan, lewat kehidupannya kami percaya di mana kuasa-Mu Tuhan bekerja, sehingga kehidupan mereka Tuhan kami percaya Tuhan jiwa-jiwa pun dimenangkan ya Tuhan. Di kesaksian bagi banyak orang, turunkan berkat-berkat surgawi Bapa atas anak-anak ini Tuhan, atas anak Yundi Bapa, dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, sehingga berkat daripada Allah Bapa turun atasmu, sehingga hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, lewat kehidupanmu terang Kristus keluar nampak Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang di surat Kristus yang terbaca oleh orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat Allah turun atas Trias ya Bapa. Kami percaya Tuhan atas Trias Kau berikan ya Tuhan Yesus ada kuasa urapan-Mu Tuhan, di mana dia berada menjadi anak-anak terang, menjadi suratan Kristus terbaca lewat kehidupannya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, kehidupan menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga anak Lukas ya Tuhan Yesus, yang dimana akan ujian, dan juga dimana anak ini juga berulang tahun ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah dicurahkan ya Bapa atas kehidupannya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Engkau diberikan hikmat akal budi, yaitu kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik, sehingga baik nilainya dan sukses oleh karena berkat pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam ulang tahunnya Tuhan kami percaya pakai dalam masa mudanya, masa remajanya, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, taat dan setia akan Engkau Tuhan, segala kehidupannya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan berdoa juga bagi anak istri ya Tuhan Yesus, kiranya berkat Allah turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang menjadi cita-citamu kami percaya di dalam perkenan Tuhan akan ada keberhasilan, akan ada kesuksesan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam perbaikan skripsi ya Tuhan kami percaya pertolongan Tuhan dinyatakan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lulus ujian dan menjadi sarjana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau bagi jemaat yang tidak hadir pada saat sore hari ini. Apapun sebab mereka kami tidak tahu Tuhan, yang malas ya Bapa, kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka Tuhan, melihat hati yang tak ada setia. Inilah akhir zaman. Ibadah kami enggak ibadah saja, ibadah kami bukan ibadah biasa-biasa saja, tapi ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, ibadah yang benar-benar menarik Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, ibadah yang benar-benar Tuhan Yesus mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya saat Engkau datang kedua kali kami tidak tertinggal, tapi kami bersama-sama di awan-awan yang bermain masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah, sehingga gereja-Mu gereja yang terangkat, gereja yang bersama-sama Tuhan saat Engkau datang yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga bagi pembangunan gereja ya Tuhan, renovasi kecil maupun besar ya Tuhan, yang membutuhkan biaya Bapa. Kami percaya Tuhan, siapa kami ini Bapa, kami gak mampu Tuhan, tapi kami memiliki Tuhan yang maha segalanya. Kami memiliki Tuhan yang hidup, kami memiliki Tuhan yang maha kuasa, sumber berkat, dan Allah penyedia kami, Allah Jehovah Jireh. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya mujizat itu masih ada sampai saat ini, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh umat di tempat ini jadi umat yang berkemerdekaan, umat yang lebih daripada pemenang, sehingga menjadi milik bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa dan tugas Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mohonkan disucikan atasnya di kesehatan tubuh kami, dan berkat-Mu juga bagi janda fakmis dan piatu di gereja-Mu, bagi jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dijauh dari kuasa-kuasa kecelakaan apapun yang Bapa, yang berjalan kaki, berkendara, semuanya di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ikhlaskan doa ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas dan terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus dan perusahaan Roh Kudusnya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berkati semuanya. Shalom. Bisa ke samping, bisa menikmati berkat Tuhan bersama-sama, untuk bisa makan di aula atau di area depan ya, untuk tidak di dalam gereja. Puji Tuhan, berkati.